Halo, aku Charlie, dan di video ini aku akan tunjukkan cara membuat aplikasi utuh menggunakan AI tanpa perlu coding. Kita pakai alat Base 44, alat yang sangat keren. Cukup jelaskan aplikasi yang diinginkan dalam bahasa Inggris, dan AI akan membangun desain, basis data, hingga login untuk kamu. Ikuti langkahnya, dan kamu akan punya aplikasi jadi dalam 10 hingga 20 menit. Ini benar-benar secepat itu. Kamu bisa membuat portal klien, aplikasi produktivitas, dashboard bisnis, sistem pemesanan, maupun aplikasi lainnya. Aku tahu membuat aplikasi tampak sulit, terutama yang rumit, tapi aku janji ini sangat mudah dengan Base 44 dan aku akan memandu kamu. Klik link di deskripsi untuk mencoba Base 44 gratis. Saran aku, ikuti video ini agar lebih cepat paham saat membangun aplikasi kamu. Ayo kita mulai. Apa itu Base 44? Ini pembuat aplikasi tanpa kode untuk membuat aplikasi lengkap yang biasanya butuh berbulan-bulan dalam sekejap. Ini benar-benar gila. Cukup jelaskan keinginan kamu dan semuanya akan dibangun. Front-end, back-end, autentikasi, login, hingga basis data. Hosting pun ditangani. Jadi setelah aplikasi siap, di Base 44 cukup klik publikasikan tanpa perlu keahlian teknis. Tak perlu pikirin server, penerapan, atau hal rumit lainnya. Ini sangat mudah. Sekarang, aku yakin aplikasi internal adalah masa depan. Jadi, daripada membayar banyak platform berbeda, banyak orang akan membangun aplikasi mereka sendiri yang disesuaikan dengan keinginan mereka dan menjalankan bisnis atau kehidupan pribadi mereka di sana. Link ada di bawah. Cara terbaik belajar Base 44 adalah dengan mengikuti membangun aplikasi bersama aku dan dijamin belajar 10 kali lebih cepat. Sekarang, klik bangun sekarang. Sekarang buat akun kamu. Bisa daftar lewat Google biar lebih mudah, atau masukkan email dan sandi lalu klik daftar. Gunakan link itu untuk coba Base 44 gratis. Bagi penonton video ini, paket pemula sangat cocok. Bisa upgrade ke paket pembangun, Pro, atau Elite nanti. Meski mungkin belum perlu. Dengan $20 per bulan untuk bangun aplikasi sendiri, ini penawaran yang sangat bagus. Selain itu, ini udah termasuk server dan hosting, jadi kamu tidak butuh platform lain. Begitu di dashboard, disinilah kita mulai membangun aplikasi kita. Jelaskan aplikasi kamu dalam bahasa Inggris sederhana di sini untuk membangunnya. Detailnya akan dibahas nanti. Lihat juga daftar aplikasi terbaru buatan kamu di sini. Kalau kamu mau bikin super agent sendiri, itu bisa pakai Base 44, keren banget. Terus soal aplikasi, kita bisa lihat semua yang udah kita bikin. Ini akun demo baru jadi belum ada aplikasi di sini. Ada juga template aplikasi, cara keren buat mulai bikin aplikasimu sendiri. Daripada mulai dari nol sama sekali, kamu sebenarnya bisa mulai pakai template siap pakai ini. Ada yang berbayar, tapi banyak juga yang gratis atau sangat murah. Cari aja sesuatu yang mirip dengan apa yang ingin dibuat, lalu kalian bisa sesuaikan. Contohnya, untuk aplikasi pendidikan, kalian bisa gunakan template ini lalu modifikasi. Untuk dashboard keuangan, ini juga gratis. Mari klik lihat aplikasi. Ini alat belajar keren, kalian bisa lihat dan pakai langsung, atau tekan gunakan template. Ini akan mengcloning aplikasinya, lalu kita bisa menambah fitur atau ubah apapun. Aku akan ajarkan buat aplikasi dari nol, jadi aku tutup ini saja, tapi silahkan coba sendiri. Sekarang, Base 44 punya banyak integrasi siap pakai yang bisa menghubungkan berbagai API dan layanan. Cukup telusuri konektor ini dan pilih yang ingin dihubungkan. Contoh populernya Gmail, Google Drive, atau Sheets. Jika pakai Notion, kalian juga bisa menghubungkannya. Ya, ada banyak konektor berbeda untuk kalian dan pilihannya terus bertambah. Sekarang, mari kita buat aplikasi custom sepenuhnya. Kalian akan lihat ini sangat mudah, tapi ada tips agar mengurangi penggunaan kredit, lebih efisien, dan membuat aplikasi terbaik. Untuk panduan, kalian bisa klik tombol-tombol di sini guna memilih jenis aplikasi yang diinginkan. Jika kalian klik tombol plus di sini, kalian akan bisa melampirkan berbagai file untuk referensi. Misalnya, dengan paket berbayar, klik tombol di sini untuk memilih aneka model AI. Tips dari aku, saat membuat aplikasi, gunakan mode rencana. Di mode ini, kamu tidak benar-benar membangun aplikasi dan tidak memakai kredit apapun. Mirip ChatGPT, tapi terintegrasi di Base 44, kalian bisa perintahkan apa yang ingin dibuat. Bisa diskusi dua
arah, jadi aku mulai dari situ. Sebelum buat aplikasi, aku upgrade paket dulu. Tidak wajib, tapi aku sarankan. Aku akan pilih paket pemula dulu, bisa pilih tahunan agar hemat, atau mulai paket bulanan, klik bayar, dan aku selesaikan prosesnya. Sekarang ke mode rencana. Aku ingin buat portal klien bisnis dengan pembuat faktur, fitur DocuSign, serta pelacak status proyek. Tekan enter, kini aku bisa berdiskusi dengan Base44. Ia akan bertanya untuk memperjelas semuanya. Misalnya ada agensi pengguna portal ini. Ayo buat kontrak dan faktur. Alasannya adalah karena ini jauh lebih efisien dalam penggunaan kredit. Jadi daripada menambah fitur baru, kita mulai dengan perintah dengan fitur lengkap. Dan fase perencanaan ini sangatlah penting. Seperti yang kalian lihat, ia sudah membuatkan kita semacam rencana yang sangat mendetail. Dan kalian bisa melakukan hal serupa di ChatGPT. Bilang kalian bikin aplikasi Base44 dan ingin dia melakukan ini. Aku suka banget fitur rencananya. Rasanya ini lebih oke. Ini sangat disesuaikan untuk pembuatan aplikasi. Jika kamu ingin menambahkan ide tambahan ke hal ini, kita tentu bisa melakukannya di sini. Ini sudah cukup bagus. Klik mulai bangun. Dulu, membangun aplikasi seperti ini beberapa tahun lalu butuh banyak pengembang, berminggu-minggu, dan biaya besar. Luar biasa hal-hal yang bisa kamu bangun sekarang hanya dengan langganan $20 per bulan tanpa keahlian coding. Aku tidak pernah belajar coding, tapi sekarang aku bisa membangun aplikasi sendiri yang fungsional. Ini untuk bisnis atau kehidupan pribadi dan hemat banyak uang kan? Daripada berlangganan berbagai platform, aku bisa membuat aplikasi sendiri dalam 10-20 menit, butuh beberapa menit untuk membuat draft awal aplikasi. Seperti yang kamu lihat, ada dashboard, bagian klien, proyek, faktur, serta dokumen. Jadi, kamu bisa langsung mencoba aplikasinya di sini. Jika kita klik klien, klik tambah klien, kamu bisa masukkan nama. Mari kita buat nama tes. Klien itu sekarang akan muncul di sini dan lanjut ke proyek. Kita bisa membuat proyek baru di bawah klien tes ini. Mari kita buat tanggal jatuh tempo 16 April, anggaran $1.000. Sekarang kita punya proyek ini di sini. Tampaknya semuanya berfungsi dengan sangat lancar. Untuk faktur, ada ini. Bisa dilihat, ini membuat formulir kecil berisi nama klien, proyek, tanggal terbit, jatuh tempo, item baris, catatan, lalu buat dan kirim. Dokumen, buat dokumen di sini dan langsung minta tanda tangan mereka. Mari kita buat kontrak. Misalnya di sini aku diminta menulis konten, tapi bagaimana jika aku ingin unggah dokumen dan punya fitur tanda tangan ala DocuSign? Cukup klik, diskusikan. Seperti yang kamu lihat, fitur ini jauh lebih hemat kredit, jadi kamu bisa bebas bertanya kepada Base44 soal fitur yang ingin kamu tambahkan. Bisa jalan gak ya? Kayak gitu. Aku mau fitur upload PDF/doc, lalu pilih posisi tanda tangan klien, atau aku bisa di bagian dokumen, pencet enter. Dia akan mendiskusikannya denganmu dan minta klarifikasi. Oke, setelah diklarifikasi, klik enter. Ini memberi konteks yang bagus. Kita keluar dari mode diskusi, lalu klik aktifkan unggah dokumen. Sekarang, fitur yang aku bahas tadi ditambahin di sini. Kamu tinggal interaksi bolak-balik sama Base44. Pasti ada berbagai penyesuaian yang kamu inginkan. Jadi, lakukan bolak-balik sampai aplikasinya sesuai keinginan. Dan intinya, aku bakal ngelakuin perubahan. Aku akan uji fungsinya agar lancar. Aku coba lagi untuk mencari fitur tambahan sampai aplikasinya sesuai. Keren banget kan? Sekarang, klik dokumen baru. Sekarang kita bisa menaruh file di sini. Hasilnya keren. Sekarang, kapanpun kamu ingin kembali ke versi sebelumnya setelah perubahan, kamu hanya perlu mengeklik tombol ini di sini. Ini riwayat versinya. Kalau mau balik ke versi ini, tinggal klik dan versinya bakal langsung kelihatan. Tentu aku lebih pilih ini karena ada fitur baru unggah PDF. Ya, kadang kamu bakal salah dan balik ke versi sebelumnya bakal bantu banget. Nah, kalau aku klik tombol ini, mode editor visual bakal aktif. Nah, jadi sekarang aku bisa mengedit bagian elemen-elemen ini seperti ini. Langsung saja, mari kita ubah namanya menjadi Portal Charlie. Katakanlah kita ingin mengubah warna ini. Kita bisa memilih warna secara langsung di sini. Kita juga bisa mengeklik ini dan mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris biasa. Buat ini jadi warna pastel cerah. Udah aku buat, tapi kok sekarang terlalu terang. Teks kurang jelas. Jadi kita bisa ubah warnanya. Tapi aku klik urungkan saja. Aku lebih suka skema warna gelap asli. Jadi aku klik urungkan dan kembali ke sini. Klik tombol ini juga untuk mengubah tema guna mencoba berbagai warna, latar belakang, dan font. Editor visual ini keren sebab kamu tak perlu melakukan semuanya lewat teks. Ada beberapa hal yang bisa diedit secara visual. Sekarang, jika aku klik tombol dashboard ini, oh ya, editor visual menghemat banyak kredit kamu. Jadi, jika ingin mengubah sesuatu
sesuatu secara visual, sebaiknya gunakan mode edit visual. Saat klik dashboard, kita bisa melihat ringkasan aplikasi kita. Kamu bisa coba semua pengaturan ini. Kita bisa, sebenarnya mengundang pengguna, bisa diatur public, private, atau akses ruang kerja tertentu. Bisa tanpa perlu login, lihat pengguna yang berbeda. Ini mirip database kan? Kita bisa buat pengguna berbeda, undang mereka, dan cek permintaan tertunda. Kita bisa lihat semua data aplikasi kita kan? Semua data klien. Kita bikin klien tes ini. Kamu bisa lihat di sini. Kita juga bisa hapus datanya. Proyek uji coba kamu bisa melihat faktur, dokumen kamu. Kita bisa melihat analitik. Jika ingin menghubungkan domain, tentu bisa dilakukan. Fitur ini butuh paket tertentu. Perhatikan itu. Ini integrasinya. Kita bisa tambah keahlian berbeda dan hubungkan berbagai aplikasi ke aplikasi custom kita. Aku sarankan rutin periksa keamanan. Jika ingin buat otomatisasi tugas di aplikasi ini, kamu tentu bisa melakukannya di sini. Klik otomatisasi baru. Tak akan aku bahas detail di video ini, tapi intinya ini menyarankan otomatisasi untuk aplikasi kita ini. Log, API, tak perlu khawatir soal itu. Pengaturan aplikasi, kamu bisa mengubah logo, mengubah autentikasi. Jadi cara orang masuk, kita izinkan autentikasi Google, tapi kamu bisa tambahkan yang lainnya juga. Ya, sangat disarankan mencobanya. Selanjutnya, klik kode. Kamu bisa melihat kode sumber aplikasi ini. Aku jarang melihat bagian ini, tapi untuk developer, kamu bisa mengubah kode secara langsung. Klik tombol ini untuk melihat pratinjau dan kode sekaligus. Misalnya untuk dashboard dengan pratinjau. Sekarang kamu bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Di pratinjau, aku saranin memeriksa tampilannya di tablet atau ponsel. Jika ingin pakai aplikasi ini di perangkat lain, kamu perlu memastikan tampilannya bagus. Keren. Jadi sepertinya ini berfungsi cukup baik di ponsel. Antar muka penggunanya terlihat sangat lancar. Bisa juga beralih ke layar penuh jika kamu ingin melihatnya lebih jelas. Intinya, lakukan bolak-balik sampai semua fungsi aplikasi lengkap sesuai keinginan kalian. Pastiin gunakan mode rencana, gunakan mode diskusi untuk menghemat kredit, gunakan editor visual untuk mengubah beberapa aspek visual. Uji aplikasi di pratinjau ini untuk memastikan fungsinya dengan baik. Setelah selesai membangun, cukup klik publikasikan. Kamu punya opsi untuk mempublikasikannya ke web maupun ke aplikasi seluler. Ada 3 langkah. Pertama, jalankan pemindaian aplikasi untuk memastikan kompatibilitas App Store. Kemudian, sistem akan membangun berkas dan mengirimkan aplikasi kamu. Kamu memerlukan setidaknya paket pembangun aplikasi. Untuk versi web, bisa langsung dipublikasikan. Autannya bisa diedit sesuka hati, biarkan aja dulu. Visibilitas aplikasi, atur ke publik, masuk, diperlukan, tapi silakan pilih yang mana aja. Klik publikasikan aplikasi. Sekarang kita punya aplikasi fungsional yang udah aktif dan terhosting di server mereka. Tak perlu pindah aplikasi ke tempat lain. Ini platform serba ada, jadi super gampang. Begitu kamu klik link itu, muncul selamat datang di Sync Portal. Kita bisa lanjut pakai Google atau kamu bikin login kayak gini. Mari kita trik lanjutkan dengan Google, karena menurut aku itu adalah fitur yang sangat keren. Sekarang kita di dashboard. Bisa dilihat masih ada buatan sebelumnya. Kita bisa keluar lewat tombol ini. Dan ya, ini aplikasi berfungsi penuh yang siap aku gunakan dalam bisnis sekarang. Ini salah satu aplikasi yang paling sederhana yang bisa dibuat. Bisa saja dibuat rumit, tapi aku hindari yang rumit supaya tidak mudah mengalami kerusakan. Aku mau aplikasi simple yang fungsional dan praktis. Aku baru membangun aplikasi ini, aku bisa menambah fungsi dengan menghubungkannya ke ClickUp, Notion, atau Slack untuk otomatisasi pesan saat dokumen ditandatangani. Semua ini mungkin di Base 44 dan batasnya hanyalah imajinasi kamu. Kerennya, kita bisa buat dan host aplikasi tanpa batas di satu langganan Base 44. Selama belum kehabisan kredit bulanan, kamu bisa buat lebih banyak aplikasi. Telusuri berbagai template dan kamu bisa buat 10 aplikasi berbeda dengan cepat. Ini hemat biaya, terutama jika punya banyak langganan lain. Cukup cloning aplikasinya, host di Base 44, dan batalkan langganan lainnya. Template bagus saran aku untuk memulai adalah manajemen tugas ini. Aku rasa banyak dari kamu akan merasa ini sangat-sangat membantu. Klik lihat aplikasi, kemudian nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Udah jadi, tinggal cloning, sesuaiin, dan kamu punya software manajemen proyek lengkap yang siap pakai. Siapapun bisa jadi pengusaha lebih baik dengan satu alat ini. Dan mungkin saat kamu menonton ini, sudah ada fitur baru di Base 44. Aku sangat antusias melihat fungsionalitas baru lainnya. Tanpa AI untuk bisnis, menulis, membuat aplikasi, atau produktivitas, kamu akan tertinggal jauh. Faktanya,
Hasilnya, kita bisa 5 hingga 50 kali lebih efisien dengan waktu kita. Kita akan lebih produktif sambil hemat waktu dan uang berkat alat seperti ini. Lihat hebatnya Base 44 ini. Jika belum, segera ambil tindakan sekarang. Kamu akan belajar banyak dengan membangun aplikasi sendiri, bukan sekedar menonton video. Ikuti saja, gunakan link di bawah, mulai bangun aplikasi pertama kamu. Dan ya, ini akan mengubah hidup kamu. Kita membahas banyak hal, jadi jika ingin merujuk pembahasan kita, cek garis waktu di bawah. Silahkan tonton bagian manapun, semoga sukses membangun aplikasi kamu. Platform ini sangat menarik bagi pebisnis. Semoga kamu mencobanya. Jika bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Aku bikin banyak video soal AI, bisnis, keuangan. Tujuanku bantu kamu sukses finansial. Makasih waktumu. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace!